Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, oke, dan cerita kita. Jadi kali ini kita akan kembali podcast setelah beberapa lama kita udah nggak podcast. Kita balik lagi ke podcast dengan bintang tamu yang spesial. Jadi kali ini di bulan Ramadan, alhamdulillah Pak Mahmud berkenan untuk kita ajakin bincang-bincang seputar di bulan Ramadan inilah. Kita bakalan banyak nanya-nanya tentang puasa dan juga beberapa kegiatan dan juga yang pernah dialami atau dirasakan Pak Mahmud saat berada di Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngemulai tentang pertanyaan di bagian tentang puasa lah ya Pak Mahmud. Kalau di puasa itu kalau kita nggak sahur nih, ya, kita kesiangan bangun. Nah, kita nggak sahur nih, tiba-tiba bangun udah jam 6 aja. Itu puasa kita gimana itu ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra, sahabat cerita kita. Ya, memang sudah lama kenal dengan beliau. Ya. Dari kami satu sekolah di SD Mulia, swasta Mulia. Luar biasa. Pertemuan ini sudah dinanti-nantikan dari tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu kita udah calling ke Pak Mahmud, yuk kita podcast. Rupanya belum ketemu jadwalnya sampai Ramadan selesai ya pada saat itu ya. Akhirnya alhamdulillah kembali ketemu di hari ini. Itulah berkahnya Ramadan. Ya. Nah, kita bertemu di bulan Ramadan juga ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pertanyaan tadi masalah sahur. Memang disunahkan kita apabila saat berpuasa kita disunahkan untuk sahur. Pertanyaan tadi bagaimana kalau tidak sahur? Ya, ini pertanyaan luar biasa Pak Chandra, Bang Chandra dan seluruh tim. Sahur itu hanya sunnah. Nah, dengan pemahaman yang mungkin masih kurang dari saya, tapi yang saya ingin sampaikan itu sahur itu sunnah. Bukan jadi kewajiban. Jadi kalau tidak sahur bagaimana? Ya sah-sah saja. Sah-sah saja sahur, tidak sahur itu gitu kan, karena dia hanya sunnah saja, hanya untuk supaya tidak supaya menjalankan ibadah puasa itu dia tidak terlalu nampak lemas, supaya tidak terlalu nampak lemah untuk menjalankan aktivitasnya begitu. Itu hanya untuk menguatnya saja. Tapi kalau memang dia tidak sahur itu tidak masalah. Karena memang Rasulullah pun pernah tidak sahur kalau masalah puasa. Rasulullah sering. Apabila Rasulullah ketika melaksanakan ibadah subuh, setelah pulang dari sholat subuh, beliau bertanya kepada istrinya, adakah yang bisa kita makan saat itu gitu kan? Ya bukan masalah Ramadan saja, bukan puasa Ramadan saja, puasa-puasa lain pun begitu. Adakah yang kita makan kata? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau gitu kita puasa saja. Nah, nanti kan tidak ada makanan, tidak ada makan, tidak ada yang dimakan. Walaupun dia istilahnya kebutuhan bagi kita gitu kan. Tapi karena memang Rasulullah SAW itulah panutan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia selalu bertanya kepada istrinya apabila ketika pulang dari sholat subuh, dia tanya, ada nggak yang kita makan? Tidak ada. Kalau gitu kita berpuasa. Jadi dalam istilahnya boleh sah-sah saja ya begitu. Berarti disahkan kalau misalnya enggak sahur. Tapi kalau untuk niatnya gimana? Kan niatnya ya ada niat Ramadan. Iya, niat Ramadan. Sebenarnya niat ini kan masalah hati. Kalau namanya sudah niat dari awal Ramadan pun kita itu sudah berniat sebenarnya. Niat untuk berpuasa gitu kan. Tidak ada dikatakan bahwasanya harus setiap malam begitu. Ya kita ada puasa, udah berarti kita udah niat itu selama bulan Ramadan itu. Nah, saya kemarin tuh beberapa kali siangan. Sama saya pun juga. Karena masih jiwa-jiwa muda gitu kan. Tiba-tiba udah jam 6 aja. Lah ini jadi gimana? Ya udah bangun niat langsung baca niat. Bisa ya.
Ya begitu dan niatnya. Ya. Istilahnya sesudah itu pun boleh juga gitu kan, karena dari awal Ramadan pun kita sudah Berniat itu ya. berniat gitu kan. Puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir ma taqaddama min dzambi. Nah, siapa-siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan itu kan termasuk daripada umat aku besok puasa begitu kan. Besok puasa ikhlas dengan penuh keimanan. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya begitu. Jadi niat itu sudah terpenuhi menurut sahabat cerita kita. Kalau masih ada kebimbangan kalau misalnya mau puasa tapi nggak sahur, kalau memang udah niat pasti bisa ya. Insya Allah. Niatin aja puasa. Saya beberapa hari 2 hari belakangan ini saya tidak pernah sahur. Selalu bangun kesiangan. Bukan disengaja ya. Bukan disengaja tidak. Bukan disengaja tidak. Tapi memang ya begitulah. Tapi ya insya Allah. Insya Allah. Masalah pahala kan kita tidak tahu. Ya. Diterima amal kita tidak tahu. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai manusia itu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Lalu untuk pertanyaan kalau sahur kan itu ada jedahnya kan? Iya, ada jedah. Kalau kita bangunnya pas kan kalau sekarang ada serni penanda untuk imsaknya. Kalau kita bangun pas di situ kita masih makan itu boleh? Sama sebelum azan subuh? Iya. Berarti ya? Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Dengan keilmuan yang masih minim, ya ada sedikit yang kita baca-baca. Untuk sahur ketika sudah masuk sirine itu ya sah-sah saja. Artinya di situ kita harus wanti-wanti. Situ antara jedah sebenarnya, jedahnya saja. Tapi kalau kita mau masih di situ istilahnya baru bangun gitu kan, ya nggak apa-apa, lanjutkan saja gitu kan. Ya ketika azan pun masih ada makanan dan minuman, habisin dulu kata Rasulullah. Habisin dulu udah. Tapi daripada mengkhawatirkan kita gitu kan, ya, daripada menjadi pertanyaan-pertanyaan daripada sah tidak seperti itu, ya kalau lagi saat makannya itu kalau bisa diusahakanlah jangan sampai ketika waktu yang seperti itu yang kita dapat. Boleh lost time-nya lah. Iya, hanya lost time lah. Apa namanya? Add time-nya, penambahan waktu gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau bisa kita hindari lah. Ya, tapi kan rezeki di situ baru dikasih rezeki makan ya apa salahnya gitu kan. Lalu kalau misalnya kita Indonesia ini kan punya jam yang berbeda kan. Kalau misalnya sahurnya tuh di waktu yang Surabaya lah misalnya. Surabaya itu kan lebih cepat daripada betul. Medan. Kita sahurnya itu di Surabaya. Kita bukanya di Medan gimana tuh? Ini luar biasa juga. Iya kan? Mungkin orang kan banyak teman-teman juga yang lagi kerja atau perjalanan sahur. Sahurnya jam Surabaya misalnya jam 3 ya. Harusnya mereka jam 5 udah buka ya. Betul. Kita atau kebalikannya lah. Kita di Medan terus bukanya di Surabaya yang lebih cepat ya kan. Atau ke Papua lah gitu ya. Lebih cepat kan pastinya. Lebih cepat betul. Ada nggak waktu yang ditentukan untuk berpuasa gitu? Tidak. Ya, kita berada di suatu tempat. Kita memakai tempat itu menjadi tolak ukur daripada kewajiban kita. Ya, sama dengan sholat juga. Kita sholat zuhur di sini gitu kan. Tiba-tiba kita berangkat ke Jakarta ataupun luar daripada Sumatera gitu. Di sana, apalagi waktu Indonesia bagian tengah, itu nyampe mungkin kita ke bandara itu udah masuk waktu sholat. Gitu kan. Nah, ya udah kita sholat di waktu setempat gitu. Sama dengan berbuka juga ataupun gitu kan. Sesuaikan waktu pada di mana kita muqtadul makomnya gitu kan. Menyesuaikan pada tempatnya kita. Bukan berarti kita karena kita orang Medan ini kita harus pakai waktu Medan di Surabaya gitu kan, di kota-kota lain tidak. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang tempatnya di situ sudah berbuka, ya kita itu rezeki bagi kita. Ya tapi memang ada juga orang yang istilahnya pekerjaannya mungkin terbang dari kota A ke kota B gitu kerja, kan kerja ya
ikut tetap waktu yang sesuai dia di di mana mana berada, berada ya gitu ya. Lalu masih tentang puasa ini kita banyak pertanyaan-pertanyaan tentang wudhu misalnya. Iya, wudhu. Ada wudhu kita masukkan mulut Iya. air ya. Iya. Itu kan kadang ya kayak mana ya? Pasti ada yang masuk ya. Pasti ya karena udah ke lidah ada rasa segar terus tertelan gitu. Iya. Itu puasanya gimana Pak Mahmud? Ini pertanyaan-pertanyaan yang iya betul ringan tapi iya. sering dirasain tapi nggak tahu apa ininya. Iya betul. Jadi ini praktek masih SD sebenarnya. Gitu ngambil wudhu kesempatan dalam kesempitan. Ya, jadi untuk masalah wudhu ketika saat berpuasa, kalau kumur-kumur itu tidak masalah. Kalau namanya sudah tertelan itu namanya udah disengaja kan begitu. Ya batal lah gitu kan. Ya memang pernah juga dipertanyakan oleh sahabat Rasulullah, gimana keadaan kita berpuasa tapi kita ambil air wudhu dengan berkumur-kumur, ya tidak apa-apa, yang penting jangan tertelan, karena batalnya puasa itu apabila melewati tenggorokan gitu kan, tenggorokan di leher gitu, itulah batasnya. Sama dengan membasuh telinga, kita basuh telinga, ada sebagian orang dia masukkan air ke telinga itu, jadi itu batal karena sudah melewati lubang daripada lubang telinga tadi. Hidung juga itu ya? Ya begitu juga dengan hidung. Hidung itu batasnya dari yang lembut di hidung kita itu batasnya. Tapi kok udah masuk ke sini, ke tulang hidung itu udah batal. Walaupun nggak disengaja. Kalau misalnya tertutup, kadang kan kita bernapas masuk gitu. Ya namanya sudah ini. Tentu kalau sudah namanya di bulan Ramadan pasti sudah ada banyak pemahaman ya, batas-batasan gitu kan. Apa yang dilarang, ya tidak seperti biasa lagi lah kita untuk ambil wudhu umpamanya gitu kan. Apabila menghirup apa itu kan sebagai sunnah saja, ada sunnah wudhu, ada wajib wudhu gitu kan. Kalau menghirup sampai apa, ya itu batal, karena kan udah ada batas-batasnya. Tapi kalau hanya sekedar ambil wudhu hanya di depan ini saja, mungkin gatal kita kan, ya nggak masalah. Penting jangan lewat daripada yang paling lembut di hidung kita. Ada lagi pertanyaan, kalau kadang kan kita ada yang kerjanya agak berat ya, berat juga, maaf katanya kadang dia nggak sanggup untuk berpuasa. Itu kalau dia kan ada juga zakat tuh kan, zakat. Kalau misalnya dia nggak sanggup puasa di situ, dia bayar zakat bisa? Apakah zakat fidyah itu betul, bisa untuk yang mereka yang kerja keras atau apa gitu, bisa itu Pak Mahmud? Ya. Pemahaman zakat. Iya, jadi masalah puasa itu ada orang-orang tertentu yang melaksanakannya. Dia sudah balik, sudah dewasa gitu kan, sudah berakal, balik. Terus dia di puasa ini tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Orang yang sakit, yang mungkin udah lansia juga, udah hilang akalnya, orang tua kan ada juga seperti itu, yang mungkin umur lanjut gitu kan, lansia usia lanjut. Jadi masalah untuk yang pekerja keras, maaf cakapnya seperti kontraktor gitu kan, bahasa kerennya kontraktor lah gitu kan. Jadi ya itu tidak ada termasuk daripada yang dispesialkan. Tetap beribadah dengan kewajibannya sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman. Masalah pekerjaan itu masalah cari rezeki gitu kan. Tidak ada dia spesial kan, kalau kerjanya berat puasanya pun tidak. Bahkan orang yang seperti itu lebih mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena dengan jihad dia untuk menafkahi keluarga, sungguh berat yang dia kerjakan, memang itu yang dia mampu gitu kan. Tambah lagi dengan pahala puasa yang mungkin saat-saat ini panas terik yang kita hadapi saat bulan puasa luar biasa. Jadi untuk masalah yang seperti itu, dia tetap wajib berpuasa. Dia tidak ada spesialnya untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau orang yang sering
berada di bawah AC duduk di kursi dengan tenang berpuasa, ya sama saja wajib juga gitu kan pada. Berarti zakat fidyah itu digolongkan Iya, orang. jadi namanya fidyah. Fidyah ini bagi orang yang tak sanggup, ibu hamil juga difidyahkan gitu kan. Bagi yang sakitnya yang berkepanjangan berfidyah juga. Yang itu jadi yang wajib membayar fidyah itu hanya orang yang seperti itu gitu. Yang hamil ya. Iya, hamil, menyusui, yang sakit yang berkepanjangan, yang tak sembuh. Kan ada juga orang sakit itu 4 tahun 5 tahun dia tetap hidup tapi dia nggak bisa bergerak apa lagi, dia wajib fidyah. Tapi pemahaman zakat ya, misalnya istri yang menyusuin apa, tetap yang ngebayarkannya itu suaminya atau pakai duitnya dia gitu, duit dari istri tersebut? Tidaklah, tetap ya kepala rumah tangga yang membayar fidyah. Kalau dia belum berkeluarga? Kalau dia belum berkeluarga, dia bayar fidyah. Iya, musababnya bagaimana? Kita lihat dulu musabab dia bayar fidyah itu bagaimana gitu kan? Jadi kalau dia oke lah, tak ada yang menjadi mahram dengan dia gitu kan. Ya bisa juga adiknya yang membayarkan ini zakat, ini fidyah kakakku gitu kan. Tapi dilihat juga kenapa dia bayar fidyah gitu. Bukan sembarangan bayar fidyah, itu bukan hanya seorang orang bisa bayar semudah itu saja. Dilihat apa musabab dia bayar fidyah. Kalau tadi tak ada keluarga, mungkin dia sakit yang berkelanjutan gitu kan. Sakit dia. Tapi bisa dibayarkan sama abangnya. Iya, sama yang senasab dengan dia, yang saudara kandung gitu kan. Jadi teman-teman jangan salah pahamkan tentang pembayaran zakat, nanti nggak puasa bayar zakat fidyah, malah aneh ya, lucu ya kayak gitu ya. Iya, dia bayar fidyah. Kenapa bayar fidyah? Kemarin ada lagi, Allah luar biasa. Ada nih cerita tentang itu. Dia bayar fidyah. Ya, dia laki-laki. Allah Rabbi, saya pun tak tahu apa pemahamannya. Tapi saya penerima saat itu, penerima zakat. Dia memang bayarkan untuk istrinya. Namun yang dia bayar itu berlebih. Setelah itu lebihnya ini untuk fidyah aku katanya. Astagfirullah. Jadi ini masih belum saya dapatin ilmunya bagaimana seorang laki-laki bayar fidyah. Padahal dia tegap ya kan. Iya. Tapi dia bayar fidyah di wallahu a'lam lah. Jadi bagi laki-laki itu tak ada fidyah. Kecuali dia termasuk daripada yang tadi gitu kan, yang sakit berkelanjutan, yang nggak mungkin menyusui juga laki-laki. Ya, ini luar biasa memang salah fidyah. Jadi ada tertentu lah, ada hal-hal yang tertentu untuk bayar fidyah tadi. Kemarin Pak Mahmud berkesempatan mengunjungin atau datang ke Tanah Suci. Ya, betul. Umroh ya? Umroh, ya. kita umroh kemarin. Alhamdulillah. Berapa hari kemarin, Bu? Kemarin kita 12 hari sama perjalanan. Jadi 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Dan Haram. Turun di Madinah? Turun kita di Madinah. Langsung dari Kuala Namu ke Madinah. Itu umroh yang pertama? Umroh yang pertama. Berarti mengawali perjalanan ziarah sebenarnya. Kita ziarah ke makam Rasulullah. Istilahnya memang sudah dirindukan lah, begitu. Sudah rindu untuk berziarah ke makam Rasulullah. Karena memang kita pun backgroundnya selepas dari sekolah SD Mulia, kita ke pesantren Mustafawiyah Purwabaru. Di mana tuh? Di Mandeling Natal. Masih di daerah Sumatera Utara juga, di penghujung daripada Provinsi Sumatera Utara. Ada sebuah pesantren yang luar biasa. Kita sudah istilahnya walaupun tak alim-alim kali lah. Sama juga seperti di sini gitu kan. Tak banyak ilmu istilahnya yang karena saya istilahnya ilmu banyak di sana, tapi saya tak dapati ilmu yang banyak itu begitu. Tapi adalah beberapa yang saya walaupun di tempat gitu pesantren, tapi ada kadang nggak 100% ilmunya terserap gitu ya maksudnya ya. Ada dia kapasitas orang-orangnya gitu kan, orang yang betul-betul alim ya dia luar biasa memang. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja orangnya tapi banyak ilmunya.
Tapi saya di luar daripada yang dua itu. Namun akhirnya merindukan pergi ke sana itu udah jauh-jauh hari ya, berarti Sudah jauh-jauh berapa hari. tahun? Sudah jauh sebenarnya. Sudah jauh dari yang diinginkan. Tapi Allah memberi kesempatan di di tahun ini, di bulan 2 tanggal 16 Februari saya berangkat sampai di akhir Februari dengan travel ya yang itu memang travel yang saya inginkan juga. Oh, memang udah kepengen berangkat pakai travel itu? Iya, karena ada sejarah di situ kenapa harus itu. Travel apa gitu. tuh? Travelnya Amira Mekah namanya. Di Kalau kantornya di Jalan Ring Road, Ring Road ya. Jalan Ring Road. Itu memang kenapa travel itu karena kembali ke 4 tahun yang lalu. Ini sejarah 4 tahun yang lalu itu. Ini masa itu masih orang tua masih sehat. Mungkin guru-guru Pak Chandra juga sama tim yang lainnya di Sekolah Mulia. Saat itu beliau dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, memang sakitnya itu setelah Lebaran Haji 2018 diberilah ujian sampai di awal tahun 2019. Jadi selama ujian itu diberikan oleh Allah, segala ikhtiar kami dari keluarga sudah kami laksanakan. Ikhtiar itu apa? Berobat ke sana sudah kita laksanakan. Berusaha lah ya. Berusaha kita, ikhtiar kita sudah luar biasa. Tinggal satu ikhtiar lagi yang belum, yaitu pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah dengan mengharapkan apa? Kesembuhan dari sana. Kesembuhan dari sana, luar biasa. Jadi saudara-saudara Pak Chandra dan seluruh tim, apabila ada keluarga yang sakitnya berkepanjangan tapi dia tetap sehat, dia tidak bisa apa-apa, segeralah untuk ibadah rohani ke sana. Jadi rencana itu kemarin di sana. Jadi semua kita kaji travel yang mana, akhirnya kita milih travel yang inilah untuk berangkat. Saya usulkan memang sama orang tua, tinggal kesana lah kita belum ada. Duit ada ya, duit itu ada. Duit ayah kan banyak saat itu gitu kan. Bisa untuk beberapa orang berangkat. Ayah berangkat, mama berangkat, dah ikut adikmu, ikut. Kan ada duit saya bilang. Jadi 3 orang pas saat itu sudah positif mau berangkat. Terakhir bicara sama Ustadz yang menjadi mutawif di travel itu disarankan membimbing kita untuk ibadah di sana. Jadi Ustadz itu menyarankan kepada kita harus ada 1 orang laki-laki yang memang bisa memandu seorang ayah ini tadi. Memang ayah ini tak bisa berjalan. Tak bisa jalan sakitnya. Mungkin cobaan yang luar biasa. Jadi disarankan saat itu saya yang berangkat, tidak, saya bilang. Kita ada 4 laki-laki di sini, kita harus bermusyawarah. Harus bermusyawarah dengan yang 4 ini. Karena bukan egois saya, tidak. Karena ini ibadah yang memang betul-betul ibadah yang sangat luar biasa. Jadi tidak boleh hanya mementingkan keegoisan kita kalau ke sana. Keinginan pribadi ya. Tidak boleh. Jadi bermusyawarah kami. Jadi akhirnya saya tunjuklah adik saya, Zulfikar namanya. Karena dia badannya lebih tegap, lebih besar daripada saya. 4 kami laki-laki, saya paling kecil badannya. Tapi umurnya paling tua. Jadi saat itu dialah dengan keikhlasan, dialah yang berangkat. Jadi berangkat? Jadi setelah itu didaftarlah 4 orang. 4 orang berangkat, insya Allah tanggal 19 Februari 2019, di tanggal 19. Akan berangkat. Namun Allah mempunyai rencana lain. Tanggal 12 Februari, seminggu sebelum berangkat, almarhum ayah saya dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Itulah. Seminggu lagi sebelum berangkat. Rupanya Allah mempunyai rencana, almarhum ayah saya lebih diberangkatkan duluan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melihat mungkin anaknya, istrinya untuk beribadah di tanah suci. Jadi saya
masih saat itu bermohon kepada orang tua saya saat masih hidup, kalau sampai di sana doakan supaya saya berangkat juga. Nah, itulah pengharapan doa saya. Jadi alhamdulillah 16 Februari 2024. Berangkatnya bertiga. Bertiga jadinya. Bertiga ya. Padahal itu sudah diberikan, sudah dilunasi untuk berangkat 4 orang. Jadi Allah mempunyai rencana lain, nah begitulah. Jadi 3 orang berangkat. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah Doain kepuasan dikabulkan. Berangkat 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian ada guru orang tua daripada murid privat saya, Ustadz, ini ongkos untuk berangkat umroh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala saya dapatkan rezeki tersebut. Karena memang perlu kita juga mengetahui bahwasanya rezeki kita itu bukan hanya yang kita cari, tetapi rezeki kita itu juga ada pada orang lain. Harta kita juga ada pada orang lain. Dan harta kita itu bukan hanya yang kita miliki, tidak. Dari orang lain pun juga ada harta kita. Jadi sampai kita balik ke ke Mekah, ke Madinah ya. Ke Madinah kita awalnya. Lalu di Madinah? Ya, aktivitas kita di Madinah nyampe daripada bandara Madinah itu, saya memang sudah sangat merindukan begitu kan. Jadi kita hari Kamis itu sampai malam Jumat lah waktu Indonesia sana, Isya lah sampai di sana waktu Madinah. Jadi kita pergi ke pondok, hotel lah kalau bahasa Arabnya, penginapannya pondok di sana. Jadi bersih-bersih sampai jam 12 lah juga. Setelah itu kan jam 12 saya langsung ke Masjid Nabawi. Ziarah. Gimana perasaannya pertama kali lihat Masjid Nabawi? Saya memang bagaimana kita merindukan ataupun mencintai seseorang begitu kan. Kalau kita ingin berjumpa pasti kan rasanya jantungan. Ya, betul, berdebar ya. Berdebar jantungan merinding. Namanya kita ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai, dengan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Jantung berdebar, merinding, ya Allah, Kau berikan kesempatan untuk hanya sekedar ziarah saja. Karena tak mungkin kita berjumpa dengan Rasulullah di dunia ini kecuali dalam mimpi. Dalam mimpi kita insya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah. Makamnya di dalam masjid. Wah, makamnya di dalam masjid. Sebenarnya Masjid Nabawi itu disitulah rumah Rasulullah. Makam itu kamar Rasulullah. Makam itu makam Rasulullah, Abu Bakar sahabatnya yang pertama, baru Umar yang kedua. Di satu tempat. Iya, di satu tempat itu luar biasa memang. Jadi saya dengan keilmuan yang terbatas ini tadi, saya lupa semua. Memang begitulah kita yang mempunyai ilmu yang banyak, kita tak boleh kufur, tak boleh sombong kita di sana. Di tanah Haramain itu. Kita di sana harus banyak-banyak berdoa. Jadi saya sholat memang di Masjid Nabawi. Saya kira itu udah namanya Raudhah. Raudhah itu itulah taman surga di dunia ini. Nah, jadi tempatnya itu tempat spesial. Antara makam Rasulullah dengan mihrabnya itu, di antaranya itulah taman-taman Rasulullah, taman-taman surga itu di Raudhah namanya. Banyak orang yang istilahnya berlomba-lomba untuk ke Raudhah ini tadi. Jadi saya kira saya sudah di situ di Raudhah. Rupanya setelah saya ketahui itu paginya, malamnya dari jam 12 sampai jam 7 saya selalu di situ menangislah saya semua. Saya kira itu udah Raudhah lah yang saya tempati. Rupanya saya tunjukkan ke ke mutawif kita, ini bukan Raudhah Ustaz. Ini samping Raudhah katanya. Masya Allah. Ya, rupanya bukan Raudhah. Nah, jadi belajar bagaimana masuk dengan Raudhah sangat luar biasa. Saat sekarang perlu ada namanya aplikasi dalam aplikasi gitu. Di handphone. Itu harus kita install untuk mendapatkan itu. Jadi besok malamnya bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Besok malamnya saya ingin mencoba ke Raudhah itu tadi. Rupanya aplikasi di HP saya tidak menerima aplikasi ini. HP-nya enggak terima, enggak support dia.
atau memang HP-nya ini masih kafir, nggak tahu lah gitu kan. Perlu juga diislamkan ini handphone ini tadi nggak terima. Itu saya sudah pesimis, sudah pasrah. Tapi masih ada satu jalan supaya bisa masuk ke Raudhah, apa itu? Doa. Itu dia. Doa ini tadi. Doa bagi orang Islam itu adalah senjata. Keajaiban. Berdoa. Saya ulangi besoknya. Memang sejarah untuk mendapatkan Raudhah ini emang susah ya? Susah. Susahnya kenapa? Karena antrian orang. Oh. Antrian orang. Satu. Kalau memang tak ada aplikasi, kita dilarang masuk. Oh. Dilarang masuk. Kalau ada aplikasi. Tapi mungkin kalau aplikasinya biar tahu berapa yang udah di dalam kali ya. Enggak juga. Artinya gunanya dia nunjukkan. Guna aplikasinya? Bahwasanya dia dari setujui masuk gitu. Oh. Dia dari setujui masuk. Jadi saya nggak HP saya saat itu nggak mendukung untuk menginstal itu. Jadi hanya pegangan doa lah yang saya pegang, berdoa sama Allah. Dengan doa yang saya sebutkan gitu kan saat itu. Alhamdulillah dimuluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa aplikasi? Tanpa aplikasi Pak Jan. Hampir 2 jam saya di Raudhah itu. Padahal orang yang pakai aplikasi 15 menit jatahnya itu. Ada dia kode-kode untuk orang yang setelah di Raudhah dikeluarkan semua. Gelombang yang lain ya. Rombongan lain. Masuk rombongan lain. Hanya 15 menit kurang lebih di Raudhah itu tadi. Dia memang itu ya, ada jatah waktunya ya. Ada jatah. Saya pernah lihat di Instagram dia nangis kan untuk doa sama Allah supaya dia bisa di situ sampai sholat maghrib. Akhirnya doa itu terkabul. Dia nggak disuruh keluar, bisa sholat maghrib di situ. Insyaallah. Berarti di Nabawi itu memang banyak aturan-aturan untuk ini ya, untuk ya sebenarnya sih ya. Aturan itu bagus juga Supaya karena memang supaya tidak Kayak namanya manusia lah diberikan suatu kenikmatan. Kalau namanya manusia ini pasti ingin karena lebih gitu kan, tidak terkoordinir. Tapi memang perintah daripada Raja Saudi harus dibuat seperti ini supaya lebih terkoordinir masyarakat Islam khususnya, karena tidak semua orang Madinah, Mekah, seluruh umat Islam yang ada di dunia ini ingin beribadah berziarah khususnya ke makam Rasulullah. Jadi harus, kalau di itunya, di teras-terasnya itu boleh sampai lama? Boleh. Kalau di dalam pelatarannya itu pelataran Masjid Nabawi yang mungkin sering kita lihat di aplikasi-aplikasi kita kan, di Facebook kita ada payung. Ada payung di gitu Aceh kan. itu ya, terbuka ya. Ada payung boleh sampai situ. Itu sampai malam. Sampai malam. Banyak juga orang yang istilahnya negara tetangga yang tidak ada hotelnya, ya mereka tidur di situ. Boleh tidur di situ ya. Negara Lalu tetangga. Yang saat pertama lihat Ka'bah gimana perasaannya? Sama juga seperti kita menjumpai orang yang kita cintai itu tadi. Itu dari Madinah ke Mekah? Ya, perjalanan dari naik bus kita. Oh, dia jauh ya? Jauh dia jaraknya. Begitulah. Jadi saya kaji-kaji ketika Rasulullah SAW masih diberi untuk memimpin umat manusia ini dari Makkah, tempat kelahiran Rasulullah, sampai sebelum hijrahnya Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Luar biasa perjalanan itu. Naik bus saja itu perlu waktu 6 sampai 8 jam. Jauh dong berarti ya. Jadi saya kaji-kaji ketika saat itu masih hanya unta itu butuh berhari-hari untuk perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Jadi terbesit juga dalam hati saya, beginikah perjuanganmu Rasulullah? Beginikah dahsyatnya untuk membawa agama Allah ini? Sampai begitulah pikiran saya. Memang perjalanan ibadah umroh itu bukan hanya untuk memuaskan hati kita, tapi tidak. Kita kaji bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk bisa membawa agama Islam ini sampai abad ke-15 ini. Sampai abad ke-15. Luar biasa. Saya kaji-kaji. Mungkin
Kalau kita sebagai manusia sekarang itu tak sanggup. Bagaimana panas teriknya matahari di gurun pasir itu tadi. Melewati gurun pasir berarti Melewati gurun pasir saat itu. Saat ini kan udah ada Sekarang? aspal. Sekarang tetap melewati gurun pasir. Kalau Tetap di ya. kanan kiri gurun Iya, pasir. tetap gitu ya. gurun pasir ya. Tetap gurun 8 pasir. jam. Ka'bah itu pun luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Saya pun ketika melihat itu menangis air mata saya sambil berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam fa inna rabbana bisalam adil jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala jalali wal ikram. Itulah doa saya ketika melihat daripada Ka'bah itu. Luar biasa, merinding juga saya melihatnya. Inilah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Sampai di sana itu megang Ka'bah itu dibolehkan enggak ya? Ya, megang Ka'bah. Kisab. Apa namanya? Kiswah. Kiswah. Ya. Memang ada beberapa pendapat bahwasanya ketika sedang melaksanakan umroh ini, bukan di luar umroh. Memang lebih sepi ya di sana ya? Tidak ramai juga. Tidak ramai juga ya? Jadi kita di sana itu ada orang yang umroh, ada yang tidak umroh, hanya sekedar istilahnya ibadah. Tapi memang memasuki Ka'bah ini tadi saat sekarang itu hanya diperbolehkan untuk yang memakai pakaian umroh. Hanya yang memakai pakaian umroh untuk ke Ka'bahnya. Tapi kalau untuk di luar Ka'bahnya bebas. Tapi untuk masuk ke dalam masjid yang di Mekah itu hanya pakaian umroh saja, walaupun dia tidak umroh. Nah, jadi kalau yang umroh itu kita harus ngambil mikot dulu namanya. Ada mikot, itu harus kita berniat di situ dan berlakulah segala yang halal diharamkan sama kita. Segala yang halal diharamkan sama kita ketika kita melaksanakan umroh. Maksudnya? Kita tidak boleh pakai wangi-wangian. Kita tidak boleh berpikiran tanda kutip berpikiran aneh-aneh terhadap wanita-wanita gitu kan. Terus banyak yang dilarang saat itu ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh ini tadi. Jadi ketika kita sudah masuk ke Masjidil Haram, ada Ka'bah. Jadi kita tidak, kalau mazhab daripada kita di sini mazhab Syafi'i, kita dilarang menyentuh daripada kiswah ini tadi. Kenapa? Karena kiswah itu harum. Jadi kita masih diharamkan untuk pemakai wangi-wangian. Itu kena dam nanti. Kalau ketangkap sama mereka ya. Enggak ketangkap sih, kalau itu hanya kita sajanya itu. Tapi kalau pemahaman kita di Indonesia itu dilarang, ataupun pemahaman yang bermazhab daripada Syafi'i itu dilarang untuk menyentuh ketika saat beribadah umroh. Tapi ada juga setelah ibadah umroh selesai, akhir daripada umroh itu tahallul, gunting rambut. Kan habis pada kelilingi Ka'bah 7 kali, kita sa'i lari-lari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali. Habis itu kita tahallul, potong rambut. Nah, setelah potong rambut ini tadi, mungkin ada sebagian daripada kita, aku ingin menyentuh daripada Ka'bah, boleh. Sudah dihalalkan lagi. Sudah dihalalkan lagi. Berarti balik lagi? Iya, balik lagi dia. Balik lagi ke situ. Ataupun ya? besoknya dia pergi sendiri. Karena kan dia tidak ada berniat untuk ihram lagi. Hanya untuk tawaf biasa saja gitu. Tapi kalau namanya untuk umroh, kita harus ada syarat-syaratnya, harus ada mikotnya, mengambil niatnya, itu harus keluar daripada kota Mekah. Harus keluar daripada kota Sebelum Mekah. Masuk kota Mekah sudah berniat. Iya, sudah pakai pakaian ihram. Bagi laki-laki tak ada yang boleh dipakai kecuali 2 hal lagi pakaian ihram itu tadi. Lain daripada itu tidak boleh. Diharamkan. Itu dia tadi, diharamkan kita. Pakai kaos ustaz di dalam nggak boleh. Pakai dalaman ustaz tidak boleh. Semua tidak boleh. Kecuali yang 2 itu tadi. Ngelihat nggak kalau misalnya di sana ekspresi semua jemaah yang di sana itu bagaimana? Luar biasa. Ada yang memperhatiin nggak, Ustaz? Kalau merhatikan tak pernah diperhatikan. Tapi memang setiap orang yang telah
ada di situ. Ya? di Masjidil Haram itu tadi, keliling daripada kota Ka'bah ini tadi, pasti semua orang merasa hatinya tertunduk. Iya, penuh dengan pengharapan, tangisan kita. Karena orang yang pergi ke sana itu, yang ibadah ke sana, ke Mekah ini tadi, ke Masjidil Haram ini tadi, itu bukan menandakan dia banyak duit, dia yang sehat, tidak. Bagi saya ke sana itu karena dosa saya luar biasa banyaknya. Saya membawa dosa ke sana dengan penuh harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa saya ini diampunkan di sana. Sama dengan bulan Ramadan ini tadi. Bulan yang suci. Bulan yang penuh ampunan dari Allah. Makanya ketika orang setelah selesai daripada ibadah puasa, artinya jatuh daripada 1 Syawal, dia berbahagia. Iya. Kenapa? Karena dosanya telah diampunkan. Harapannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membuka peluang itu di bulan Ramadan ini. Sama kayak yang harapan pada saat di sana. Saat di sana ya. Sama harapan saat yang di sana. Lihat Ka'bah, netes air mata. Menetes air mata saya. Karena selama ini saya hanya lihat daripada gambar video kita. Tapi setelah Allah izinkan sampai ke sana menetes air mata ini ya. Saya tidak tidak sanggup untuk berkata apapun. Apa yang mau saya katakan itu, ya Allah, saya tak tahu apa lagi. Saking istilahnya kan ada seseorang itu seperti itu, tak tahu lagi apa yang mau dia ucapkan. Hanya pengharapan daripada dia itu dosa-dosa dia yang selama ini Allah ampunkan. Allah maafkan atas segala kehilapan. Masih ada kangen balik lagi? Insya Allah. Tetap selalu merindukan. Itu masih ada? Saya tetap merindukan ke sana. Kondisi Mekah saat ini gimana? Kemarin kan ada kabar banjir ya? Banjir ya. Di Madinah atau di mana? Ya, itu mungkin di beda daerah situ. Beda daerah. Tapi kalau di namanya Haramain itu insya Allah tak ada yang hal yang seperti itu. Oh iya ya. Tak ada. Tapi kadang memang berita ini kadang ya kita tidak boleh percaya kali dengan berita-berita seperti ini. Iya. Kami pun itu kami pertanyakan juga. Ya kan, saya aja yang di sana itu gimana ya di Mekah banjir seperti itu gitu yang lagi ibadah. Waktu kita di sana pun itu kita pertanyakan juga, Ustaz, memang betul yang di video-video itu ada hujan es batu, ada yang banjir. Saya selama di sini tak pernah yang seperti itu katanya. Jadi Allah akan menjaga 2 kota suci ini tadi. Iya. Masya Allah. Allah akan menjaga 2 kota suci ini tadi. Yang mana di Madinah ada makam Rasulullah, manusia yang Allah cintai. Karena Rasulullah kita ada di dunia ini. Jadi nggak usah. Dan ada ciptaan Allah. Percaya denganlah. Langsung percaya tanpa tahu keadaan sesungguhnya di sana ya. Betul. Nah, makanya Pak Mahmud baru dari sana setidaknya mengklarifikasi keadaan di sana ya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya ya untuk nggak ada yang amburadul karena banjir atau yang lain-lain. Kalau di suasana di Makkah itu wangi atau sejuk atau gimana, Pak? Ya, memang ada musim-musimnya juga. Oh ya, pas kemarin sana musim apa? Jadi saya pas di sana itu musim dingin. Musim dingin. Jadi siang hari gini pun dia dingin. Dingin, malam lebih dingin lagi. Di Madinah. Kalau di Mekah sama seperti di sini. Perasaan saya gitu kan. Udaranya normal. Nggak terlalu panas, Tapi sama lah di sini. Kadang memang panas banget gitu. Iya, karena ini bulan Ramadan, kata yang mutawif yang di sana, memang biasanya di bulan Ramadan itu bulan yang kalau di Haramain itu panas memang suasana di sana. Musim panas lah. Tidak musim. Kalau Ramadan gini ada juga yang umroh. Banyak, bahkan lebih sampai jamaah itu tak mendapati pondok atau hotel itu tadi. Jadi momen-momennya yang ada di sana banyak tuh. Ramadan sama haji ya. Haji dia tetap. Haji pastilah ya, karena udah jatah setiap negara muslim. Sudah
sudah memang apa namanya suatu perintah juga gitu kan, bahwasanya haji ada bulan tertentu, tapi kalau umroh kapan saja pun boleh di luar daripada bulan haji. Daripada bulan haji. Masa ingin ke sana masih ada lah ya. Masih kita bawa keluarga. Iya betul. Harapan kita kembali di sana, ya seperti doa kita juga di sana. Ya, Doa. semoga saya sama tim bisa berangkat. Insya Allah kita semua berangkat ke sana. Iya betul. Jadikanlah omongan tuh doa ya. Iya betul ya. Betul. Jadi teman-teman, saya menghimbau kepada Pak Chandra dan seluruh umat Islam, jadikanlah perjalanan umroh atau haji itu cita-cita terakhir. Cita-cita ya. Cita-cita kan. Karena apa namanya, banyak orang yang sudah memiliki segalanya di dunia ini tapi tak bisa berangkat ke sana. Ya, betul. Tapi ada orang yang tak memiliki apa-apa tapi berangkat ke sana karena dia sudah cita-citakan. Jadi jadikanlah cita-cita. Ada jalan ya, ya. Insya Allah ya. Jadi buatlah cita-cita terakhir itu pergi ke sana dengan pengharapan kalau bisa berangkat dengan keluarga. Jadi cita-cita lah itu deh. Itu memang itu cita-cita saya sebelum saya istilahnya menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa pergi ke sana. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan itu dan saya pun ingin juga membawa keluarga gitu. Ini namanya nafsu daripada manusia ini tadi kan, membawa keluarga. Memang setelah saya pulang dari sana, anak saya ajaklah Jahraya kata. Iya. Insyaallah kita berangkat di sana. Rajin-rajinlah untuk berpuasa saat ini juga. Dan doa ya. Doa lah pastinya. Jadi itu pembahasan yang spesial banget dari Pak Mahmud tentang puasa dan juga pengalamannya menginjakkan kaki di tanah suci. Ada satu pertanyaan lagi nih. Ini agak kontroversi sih memang. Tentang sepak bola. Pak Mahmud kan dulu juga main bola. Iya betul Masya Allah. Pandangannya ini dari sudut pandang aja ya, bukan untuk melebarkan tentang Piala Dunia kemarin. U20 tentang Israel. Tanggapannya Pak Mahmud ini sekali lagi ini hanya untuk pendapat seseorang tuh nggak bisa diartikan meluas ya. Ini hanya pendapat dari Pak Mahmud. Betul. Dia juga mengerti tentang agama, tentang euforia sepak bola. Pak Mahmud juga pasti tahu. Kayak mana Pak Mahmud tentang U20 yang nggak jadi gara-gara isunya itu Israel nggak diterima di Indonesia. Ya, jadi makasih Pak Chandra, ini memang hobi kita juga. Mulai dari SD dari SD ya. Tim juara kita ya. Ya memang ketika saya mau pergi ke pesantren itu ada kenang-kenangan dari beliau mengasihi sama saya dengan baju Real Madrid itu. Zidane ya. Iya, itu bajunya Real Madrid Zidane, sampai saya sekarang fans sama Real Madrid. Dengan kemenangan mereka pun, wah saya pun bahagia juga dengan Bang Haji Karim ini. Jadi sampai anak saya pun saya beri namanya Zidane. Oh iya. Iya, Zidane nama anak saya. Ibrahim Zidane namanya. Jadi itu kenangan luar biasa sama saya. Bajunya itu masih bertahan sampai SMA itu. Tapi abis itu nggak tahu lagi kemana. Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Jadi luar biasa. Pandangannya tuh. Jadi masalah untuk yang saat sekarang ini terjadi di negara kita Indonesia, masalah U20 tentang yang harusnya digelar di Indonesia, masalah daripada negara Israel yang banyak daripada kalangan masyarakat kita, bahkan para pemimpin-pemimpin daerah pun melarangnya gitu kan. Ya mungkin mereka mempunyai tafsiran sendiri masing-masing begitu. Ya saya pun begitu juga, memiliki penafsiran sendiri. Ya wajar. Kita menolak daripada kedatangan mereka. Karena kenapa? Ya memang sebenarnya sih sepak bola tak boleh dibawa ke ranah politik gitu kan. Tapi ya pastinya ini terjadi karena mereka telah berbuat duluan. Mereka mengkat daripada kegiatan Israel, daripada Palestina, apapun itu, baik ibadahnya, baik daripada olahraganya. Banyak yang mungkin menjadi koalisi daripada Israel ini tadi tidak mendukung gitu kan.
kalau negara Palestina ini tadi mengikuti hal-hal yang menjadi keduniawian olahraga umpamanya gitu kan, dilarang. Ya wajar saja, saya pun begitu juga ya, tapi istilahnya karena kita bukan negara Islam, kita negara demokrasi, kita ada pemimpin yang telah kita pilih gitu kan. Kita sebagai manusia sami'na wa ata'na. Kita hanya bisa mendengarkan dan mentaati apa yang mereka katakan. Kita tidak bisa seperti negara Islam harus apa yang kita inginkan itu yang diperbuat, tidak. Kita negara demokrasi, kita sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita laksanakan. Insyaallah kalau kita sudah seperti itu, kita namanya ada hubbul waton, cinta terhadap tanah air. Berarti ya mana ya, banyak sih memang yang dirugikan karena nggak jadi, tapi satu sisi juga sudut pandang yang lain juga ya, kita harus menghargai. Terus juga Pak Mahmud kemarin tuh nggak sempat ke Palestina juga ya, pengen juga, ini ada keinginan nggak ke Palestina? Ya memang perjalanan itu, apalagi perjalanan Rasulullah itu disunahkan. Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Rasulullah itu Mekah, Madinah, Palestina. Kan begitu. Mekah, Madinah, Palestina. Kalau bisa Allah beri kesempatan, saya juga ingin seperti itu. Palestina ya. Ke Palestina. Allah berikan kesempatan karena memang Palestina itu ada suatu masjid yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa, pernah menjadi kiblat umat Islam saat itu. 17 bulan kalau saya tak salah. 17 bulan kita umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa. Namun selama 17 bulan itu Rasulullah mempunyai keinginan tersendiri agar kiblat dari umat Islam dipindah ke Mekah. Makatul Mukarramah. Allah ijabah doa itu. Kita menjadi kiblatnya ke Mekah. Jadi kalau keinginan sih ada keinginan untuk berangkat ke Palestina. Tapi kalau saat sekarang mungkin hanya orang-orang yang mempunyai channel yang kuat di sana supaya bisa masuk ya. Ya bisa masuk. Kalau tak ada ya lagi macam ini tak bisa. Pendapat Pak Mahmud ya menolak, tapi karena kita punya pemimpin, punya juga pemimpin negara, apapun yang pemimpin presiden ya menolak atau enggak ya? Kita kurang tahu juga. Artinya pastilah ada perkataan dari beliau itu sebenarnya gitu kan. Ya walaupun namanya politik lah, kita pun tidak terlalu ikut campur kali. Tapi intinya gimana pun kita nggak mendukung tentang penjajahan. Iya betul. Oke, dan cerita kita cukup panjang perjalanan pembicaraan kali ini sama Ustadz Mahmud Hasan Nasution. Beliau menceritakan banyak tentang puasa, pelajaran tentang puasa, tentang di Mekah, juga pendapat opininya tentang U20 karena nggak jadi di Indonesia karena Israel. Ada kira-kira kata-kata yang mau disampaikan Pak Mahmud? Oh ya. Untuk closing? Ya, untuk closingnya pertama ini bulan Ramadan, banyak-banyaklah kita bermohon ampun kepada Allah dan juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita perbanyak itu karena permohonan maaf dari Allah yang kita harapkan dan syafaat dari Rasulullah yang sangat-sangat kita harapkan juga apabila kita telah tiada dan menghadap dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang suci ini sangat luar biasa momennya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini telah masuk daripada pertengahan daripada bulan Ramadan, lebih kita giatkan lagi untuk beribadah di bulan Ramadan, baik daripada sedekahnya, baik daripada ibadah kepribadiannya, maksudnya sholatnya gitu kan. Kalau bisa tepat waktu, dan daripada bulan Ramadan ini kita juga wajibkan untuk membayar zakat. Jadi kepada kawan-kawan, azzaku maluhu bizakah, bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi seberapa banyak pun harta yang kita dapati selama di dunia ini, kalau kita tak pernah berzakah, berarti zakat kita itu kurang berkah. Tujuan daripada zakat itulah mencari keberkahan yang kita cari. Mungkin itu saja Pak Chandra. Oke, terima kasih sama-sama Pak Mahmud. Ya.